Di Kesultanan Mesir, diselenggarakan pesta besar setelah kemenangan beruntun yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, beberapa dari mereka mulai mengingatkan Salahuddin tentang misi utama mereka yang harus segera dilakukan, yakni pembebasan kembali Yerusalem dari belenggu umat Kristen. Tidak berselang lama, seorang panglima perang bernama Hosamuddin mendatangi Salahuddin, lalu memberitahu kondisi rakyat Arab Yerusalem yang terus berada di pengasingan dari wilayahnya sendiri, serta menanti-nanti datangnya penyelamat untuk membebaskan kota mereka. Sin lalu berpindah di lokasi orang-orang Arab Yerusalem dengan kondisi yang amat buruk. Lalu mereka mendengarkan bunyi gendering dari kejauhan. ونلقي به إلى الجحيم. Hai sahabat berbaju besi, itulah sepenggal cerita dari film yang akan kami kisahkan kali ini. Berkisah tentang sejarah pertempuran antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Raja Inggris yang amat terkenal, yaitu Richard the Lionheart. Lantas bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Secara perlahan, Sultan Salahuddin membebaskan kota-kota yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Kristen dan mempersatukan kembali orang-orang Arab yang tercerai-berai. Bersatunya orang-orang Arab pastinya membuat orang-orang di Yerusalem semakin takut akan keberadaan Salahuddin. Di Kastil Karak, kita melihat Reynald de Catillon sedang bersama Virginia istrinya sedang ingin melakukan fotosintesis, namun harus tertunda setelah kedatangan seorang gubernur yang beraliansi dengan mereka. Reynald tidak begitu percaya dengan gubernur itu, namun sebaliknya istrinya Virginia sangat percaya dengan sang gubernur. Di lokasi Salahuddin sendiri, mereka telah kedatangan seorang putri dari sepupu Raja Al-Saleh kota Mosul. Rencananya kafilah mereka akan berangkat bersama-sama dengan milik beberapa petua dari Salahuddin untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Setelah beberapa kata perpisahan, kafilah mereka pun mulai berangkat menuju Mekah. Di Yerusalem sendiri, Reynald de Catillon telah tiba. Kedatangannya untuk membujuk Raja Yerusalem saat itu, yakni Guy de Lusignan. Kebetulan datang seorang pengawal memberitahu jika kafilah Salahuddin telah bergerak untuk melaksanakan haji. Reynald pun terus meminta agar mereka segera membasmi kafilah itu, sebab membutuhkan dana untuk persiapan perang jika dibutuhkan. Namun di sini Raja Guy menolak, sebab mereka tahu jika itu dilakukan maka perjanjian damai tidak akan berlaku lagi. Reynald tidak mendengarkan kata-kata Guy dan segera menyuruh prajuritnya melakukan penyerangan terhadap kafilah Salahuddin. Akhirnya penyerangan itu menyebabkan tewasnya semua jemaah haji. Semua perjanjian perdamaian antara Salahuddin dan Yerusalem terputus. Deklarasi peperangan pun dilakukan. Pasukan Yerusalem bernaung di puncak Bukit Hattin, di mana sangat sulit bagi Salahuddin mengambil tindakan untuk melancarkan serangan langsung. Salahuddin memutuskan agar mereka berkemah dan akan mengatur strateginya terlebih dahulu. Di malam itu, Isa, panglima Salahuddin yang beragama Kristen, pergi untuk berendam di danau Tiberias untuk menghilangkan lelahnya. Saat berada di danau, tak sengaja ia melihat seorang prajurit yang juga sedang mandi. Rupanya prajurit itu tidak lain adalah Luisa de Lusignan, seorang komandan Hospitaller. Namun Isa belum mengetahuinya. Isa yang memergokinya berencana akan menjadikan Luisa sebagai tawanan. Namun, Luisa berhasil menipunya dan menembakkan anak panah. Isa segera pergi untuk diobati.
Ketika Salahuddin sedang mengobati sekaligus menanyai perihal luka yang dia dapatkan, Isa sempat memberitahu jika dari danau mereka dapat melihat cahaya obor perkemahan pasukan salib, yang berarti posisi mereka tidak begitu jauh. Salahuddin segera mengatur strategi dan menyuruh para tentaranya yang ahli berenang menuju ke sumber air pasukan salib. Jika mereka berhasil mengambil alih sumber air mereka, maka pasukan salib akan menderita. Segera para pasukan memulai aksinya untuk menghancurkan pertahanan sekaligus sumber air pasukan salib. Strategi itu akhirnya berhasil dilakukan. Bencana seketika melanda prajurit salib hingga mereka harus berebut untuk minum. Dengan kondisi penuh dahaga, Renal menyarankan agar semua prajurit turun dari gunung untuk memulai pertempuran. Di sisi lain, Salahuddin kini memasang jebakan-jebakan api yang akan mencegah pasukan salib turun dari bukit melalui celah yang lebar. Mereka haruslah melalui celah sempit agar mudah ditaklukkan. Peperangan pun terjadi. ممر للهاجم الممر فينو أحسن Salahuddin berhasil memancing kesombongan Renal dan Renal masuk dalam perangkap Salahuddin. Pertempuran besar yang disebut pertempuran Hittin ini berhasil dimenangkan oleh Salahuddin dan Guy de Lusignan serta Renal de Chatillon tertangkap. Yerusalem kembali jatuh ke tangan kaum muslimin. Di sisi lain diperlihatkan Virginia yang kini kembali ke Eropa karena tidak ada lagi tempat bernaung. Ditemani Gubernur Arce, Virginia memintanya untuk mengirim pesan pada Pangeran Konrad. Sementara ia akan berkampanye kepada seluruh raja-raja Eropa agar memulai perang salib baru. Di Yerusalem, Reynal terus mengeluh karena masih penuh dengan dahaga. Sebenarnya di scene ini agak berbeda dengan beberapa film sejarah Salahuddin sendiri. Sebenarnya Reynal dihukum mati setelah berakhirnya perang Hittin. Namun dalam film ini Reynal masih hidup setelah pembebasan Baitul Maqdis. Tambah lagi ia tidak langsung dihukum mati, melainkan meminta duel dengan Salahuddin itu sendiri. Duel singkat ini tentunya berhasil dimenangkan oleh Salahuddin. Di kerajaan Inggris, Virginia membeberkan semua tentang kejatuhan Yerusalem, bahkan dengan ungkapan-ungkapan yang memprovokasi seperti Salahuddin telah membantai Yerusalem dan orang-orang yang selamat dimakan oleh binatang buas. Raja Inggris saat itu adalah Richard the Lionheart. Richard yang amat marah mendengar pengaduan itu, segera membentuk dewan untuk mendeklarasikan perang salib baru. Begitu juga dengan Raja Prancis yaitu Philip, akhirnya ikut juga setelah berhasil digoda oleh Virginia. Semua raja akhirnya berangkat menuju Yerusalem. Aliansi baru untuk perang salib tercipta yaitu Richard the Lionheart, King Philip, Bohemond, Pangeran Antioquia memulai pertempuran di Kastil Arch. نحتاج إلى السلاح أين السلاح؟ Virginia. Pertemuan berlangsung singkat sebab Gubernur Arch sudah bersekutu sebelumnya dengan Virginia. Wilayah Arch pun dikuasai oleh pasukan salib. كمل يا كونراد كمل.
Dengan dirampasnya Arch, nampak Salahuddin amat bersedih karena di pertempuran Arch mereka kehilangan banyak nyawa kaum muslimin. Tidak berselang lama, tibalah utusan dari para salibis yang mengundang Salahuddin untuk datang esok pagi dan memulai perundingan perdamaian. Salahuddin pun setuju mengikuti perundingan dan akan datang esok hari. Di sini Panglima Salahuddin menyarankan agar kepergiannya dikawal dengan ketat sebab takut jika itu sebuah jebakan. Akan tetapi Salahuddin menolak untuk dikawal dan memilih untuk pergi tanpa rombongan. Tibalah esok hari di mana semua raja-raja Eropa telah siap melakukan perundingan dengan Salahuddin. Namun mengejutkannya, Salahuddin tidak datang dengan pengawalan ketat layaknya raja-raja. Mulailah para raja memperkenalkan diri mereka secara langsung, namun Salahuddin hanya menyebut dirinya sebagai pelayan Allah dan orang-orang Arab bukanlah seorang raja. Di tengah perundingan, Raja Eropa meminta agar Salahuddin menyerahkan kembali Yerusalem serta provinsi-provinsi yang telah direbutnya. Namun, Salahuddin membantah hal itu karena mereka adalah pemilik tanah Arab itu sendiri. Salahuddin juga menyatakan jika Yerusalem milik Arab, namun semua umat beragama boleh datang kapan saja ke Yerusalem. Datanglah Richard the Lionheart dan mempertegas negosiasi tersebut dengan penyerahan Yerusalem tanpa syarat. Salahuddin dengan baik terus menolak hingga akhirnya tidak ada keputusan perdamaian yang didapatkan selain kembali harus melakukan peperangan. Salahuddin dan pasukannya kini bertahan di Kastil Askelon dan para salibis menyerang dengan kekuatan penuh menggunakan menara raksasa. Menara raksasa milik pasukan salib tidak dapat terbakar meski Salahuddin menggunakan manjanik ataupun panah api. Untuk itu pasukan salib berhasil menaiki kastil dan Salahuddin memutuskan untuk menarik pasukannya. Salahuddin kembali dikalahkan. Di tempat persembunyian, Salahuddin mengatur lagi strateginya. Masalah terbesar kali ini adalah menara raksasa. Untuk mengatasi itu, ia mengirim beberapa pasukan yang memancing pasukan salib melalui bukit-bukit terjang, hingga pasukan salib kesulitan untuk melangkah. Setelah para salibis berada di antara gurun, Salahuddin melakukan penyerangan kembali. Usahanya kali ini berhasil memporak-porandakan pasukan salib dan skor berakhir seimbang serta korban tentunya bergelimpangan di antara kedua kubu. Richard the Lionheart merasa terpukul dengan banyaknya nyawa dari kubu mereka. Ia lalu merencanakan sebuah genjatan senjata. Akan tetapi Philip Raja Prancis menolak hal itu sebab mereka harus tetap berperang agar tak mengulur waktu. Namun bagaimanapun, pimpinan perang kali ini adalah Richard dan keputusannya sudah bulat. Richard pun mengirim utusan untuk perjanjian gencatan senjata serta mengembalikan para tahanan-tahanan perang. Keputusan Richard membuat Philip amat kesal. Ia dan Virginia lalu membuat rencana pembunuhan kepada utusan Richard. Sebenarnya surat gencatan senjata telah sampai di tangan Salahuddin. Salahuddin telah menyetujui hal itu dan membebaskan semua tawanan mereka. Akan tetapi setelah utusan itu kembali, Philip membunuhnya dan membawa utusan itu dalam keadaan tidak bernyawa. Richard yang semakin marah memutuskan untuk membunuh tawanan mereka karena menganggap gencatan senjata dibatalkan. Namun setelah ingin memberi aba-aba, terlihat dari kejauhan para tawanan mereka telah dibebaskan oleh Salahuddin, yang berarti Salahuddin menerima keputusan gencatan senjata. Lagi-lagi Philip malah mengambil alih aba-aba lalu segera membunuh para tawanan. يا ملك فرنسا
Kekesalan Richard kini berbalik kepada Philip dan akhirnya aliansi perang suci mereka mulai berantakan. Philip memutuskan untuk mundur dan kembali ke Eropa. أرجو الأب المقدس أن يأمر بالصلاة إلى الغد عندما يكون الملك Richard kembali mengirim Arthur, penasehatnya, untuk meminta maaf kepada Salahuddin atas tewasnya tawanan. Mereka lalu meneruskan perjanjian gencatan senjata. Salahuddin menerima dengan besar hati permintaan maaf Richard. Salahuddin mengetahui dengan pasti seorang raja Inggris itu. Jika pasti tindakan tidak terhormat bukanlah tindakan seorang Richard. Singkat cerita, akan tiba hari Natal, di mana dalam kondisi gencatan senjata, Salahuddin mengundang Raja Richard untuk berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari suci mereka. Awalnya Richard menolak undangan tersebut karena anggapan-anggapan dari penasehatnya, jika itu dilakukan, maka menandakan jika Richard rela melepaskan Yerusalem. Namun dengan kembali melakukan perenungan beberapa waktu, Richard memutuskan untuk berangkat ke Yerusalem sebagai tamu. Dan berziarah ke Yerusalem tidak berarti mereka mengalah. Richard dan seluruh pasukannya pun berangkat menuju Yerusalem. Di Yerusalem, mereka mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Yerusalem dari semua agama. Akan tetapi ketika hendak memasuki pintu gerbang kota, sebuah panah beracun mengenai Richard. Sontak kejadian ini membuat ketegangan di antara dua kubu mencapai puncaknya. Di bawah pimpinan Arthur, pasukan salib mengumandangkan deklarasi perang untuk membalas darah yang mengalir dari tubuh Richard. Di sisi lain, Salahuddin yang mengetahui adanya pengkhianatan dari orang-orang terdekat Richard, kemudian memutuskan untuk mengendap-endap menuju ke perkemahan Richard, dibawa langsung oleh Komandan Hospitaller yang memiliki hubungan cinta dengan Isa, yaitu Louisa de Lusignan. Salahuddin mengobati Richard dengan penawarnya, dan singkat waktu Richard berhasil sembuh. Di sini Richard masih bersikeras menganggap jika Salahuddinlah yang telah merencanakan pembunuhan itu, dan dengan penuh amarah akan melanjutkan ekspansinya ke Yerusalem esok hari. Tibalah esok hari di mana malamnya adalah malam Natal. Dengan mengandalkan menara raksasa, Richard melakukan serangan besar-besaran ke Yerusalem. Di dalam Yerusalem, rupanya Salahuddin telah menyiapkan campuran kimia dari ilmuwan Damaskus yang berhasil mencampurkan bahan yang mampu membakar menara-menara pasukan salib. Pertempuran kembali terjadi. Pada waktu malam, nampak Virginia telah frustasi melihat kondisi pasukan mereka yang porak-poranda tanpa ada tanda-tanda kemenangan. Untuk itu, ia melakukan pengakuan dosa kepada Louisa. Ia mengungkapkan semua rencana-rencananya untuk membunuh Richard agar ambisi perang salibnya telah terwujud, termasuk rencana pembunuhannya dengan Arthur. Arthur yang telah mendengar itu kemudian tak sengaja membunuh Virginia. Segera Louisa mengabari hal tersebut kepada Richard. Jika pengkhianatan sebenarnya tidak lain adalah orang kepercayaannya sendiri, yaitu Arthur. Di dalam Yerusalem, Salahuddin mengucapkan selamat Natal kepada panglimanya yang beragama Kristen, yaitu Isa. Ia kemudian meminta Isa agar tetap melaksanakan kepercayaannya meski dalam kondisi perang. Perayaan Natal di Yerusalem pun tetap terlaksana. Dari luar tembok, gema paduan orang-orang Kristen mengunggah hati Richard.
Di sini Richard mulai sadar jika apa yang telah dilakukannya selama ini tidak lain hanyalah ambisi untuk sebuah eksistensi semata dan bukan untuk peperangan suci. Untuk itu Richard mulai membuka hati dan menemui Salahuddin untuk mengakhiri perang. Film pun diakhiri dengan Salahuddin Al-Ayyubi bersama Richard the Lionheart berjalan bersama di kota Yerusalem. Yerusalem akhirnya tetap berada di tangan orang-orang Arab dan semua agama tetap diperbolehkan untuk datang dan tinggal di Yerusalem ataupun sekedar untuk berziarah. Berakhir sudah alur cerita film kali ini. Seperti biasanya, jika teman-teman memiliki saran atau masukannya, dapat memberitahu kami di dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kami akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.